Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan bahas mengenai tentang objek 3D ya. Semuanya dimulai dari bentuk dasar. Kemudian dari bentuk dasar itu mulai membentuk detail menjadi suatu objek. Sekarang kita akan membuat suatu objek ya, dimulai dari bentuk kotak misalkan ya. Kalau misalkan kita membentuk dari sebuah kotak atau persegi atau kubus ya, kubus ini kira-kira apa yang bisa kita buat dari bentuk kubus? Nah, biasanya apa dalam pikiran kalian, kotak ini bisa menjadi bentuk apa? Kalau misalkan hal yang mudahnya ya, itu bisa menjadi kardus ya, itu bisa menjadi kardus karena tinggal tambahkan saja di bagian tengahnya ya, seperti ini. Sudah jadi. Ini adalah kardus ya, simple, tinggal tambahkan aja di sini kardus ya. Ini ininya ya, logonya ya, gitu, kardus. Lalu kalau misalkan kita bentuk hal yang lain seperti apa, itu bisa aja ya, dari kotak kalian bisa membentuk hal-hal yang lain. Misalkan kalian ingin membuat meja itu kan bisa dari kotak persegi panjang ya permukaannya, seperti ini. Nah, kalau kalian mau pakai perspektif pun bisa saja ya, tapi untuk awal sekarang coba jangan perspektif dulu, kalian main kasar saja dulu di sini, bermain dengan berpikir liarnya. Nah, dari balok ini, bentuk balok, kita akan membuat meja. Kita bikin meja yang simple dulu. Untuk meja simple, di bagian atasnya itu ada namanya alas meja ya, alas mejanya ini. Berarti kita akan potong bagiannya di sini. Set. Sini juga. Nah, ini sudah jadi alas meja ya, tebalnya sekian. Lalu kita buat kaki meja. Kaki mejanya di sini. Nah, kaki mejanya itu kan balok ya. Berarti kalau kita kasih balok di sini buat kotak lagi. Ya, ini buat kotak lagi. Ya, ini kotak juga. Kotak. Ya, ini biar paham aja dulu. Lalu di sini juga kita bentuk kotak ya. Kalau misalkan di sini ada ininya. Ini kotak. Bentuk kotak. Oke. Kita sudah membuat meja simple di sini. Ini tinggal kita detail sebenarnya. Tapi untuk sekarang cukup karena kita sudah membentuk sebuah meja. Dari sini kita sudah terlihat bentuknya. Jadi untuk detailnya kita pikirkan belakangan. Setelah itu kalian bisa tambahkan sesuatu di sini, ada vase bunga, yang disini kasih lingkaran ya, terus ada vase bunganya, atau ada meja makanan atau apa ya, bebas. Nah, tapi intinya kita pertama membuat props design ya, atau properti ya, desain properti. Nah, di sini kita udah membuat meja ya, mejanya. Kemudian kita bisa buat hal yang lain selain meja. Itu apa? Berpikir secara liar. Kalian bisa membuat sesuatu hal yang lain dari gambar-gambar dasar, gambar persegi atau kotak tapi tipis. Nah, sekarang kita akan mulai membuat seperti ini, ada perspektifnya. Oke, kita akan buat bentuk yang jadi perspektif. Nah, ini bisa dibuat menjadi pintu misalkan. Kalau pintu ya, ini kan berarti ada tipis ya, ini berarti tipis. Set. Nah, ini tipis nih, ada kanopinya gitu ya. Terus tinggal kita buat garis lagi di sini, garis sini, garis lagi, terus ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, kita buat ini adalah pinggiran pintunya. Nah, ini kita ambil bagian dalamnya. Set. Nah, kalau bisa kalian pakai penggaris ya. Ini karena saya tidak pakai penggaris. Tahu di sini bisa ditambahkan supaya lurus ya. Nah, ini bisa jadi pintu, tapi pintu kan biasanya cuma atasnya aja ya, ada bagian disknya. Jadi di bawahnya ini tidak ada. Di sini kalian bisa tambahkan sesuatu ya, misalkan di sini ada
jendelanya ya, ada di jendela di pintunya. Kalian bisa tambahkan jendela di sini. Atau kalian bisa buat dulu bentuk garis di sini. Set, sini garis. Set. Nah, kemudian tambahkan lagi kotak di sini. Bentuk kotak. Nah, di sini ada bentuk jendelanya. Pintu gagangnya. Nah, pintu gagangnya kalian bebas yang buat taruh di sini atau di sini. Nah, mungkin kalau gue taruh sini ya. Di sini ada gagang pintu. Kalian bisa bikin bentuk kotak juga di sini, kotak. Ya. Nah, di sini ada kotak. Kemudian ada lingkaran. Nah, ini gagang pintu yang bulat ya, gagang pintu yang bulat. Di sini ada kuncinya. Nah, di sini ada jendela. Jendelanya nih kalian bebas mau dibentuk seperti apa. Mungkin bisa dibentuk ke tanda plus ya seperti ini yang biasanya dipakai, atau mungkin mau cara yang lain ya, bentuk-bentuk yang aneh ya silakan. Tapi anggaplah ini adalah lubang untuk kaca. Untuk sekarang kita buat yang simple ya. Kita akan buat jadi tanda plus. Untuk membuat tanda plus kita akan tambahkan lagi di sini satu garis ya, sini juga garis, sini juga garis ke bawah. Ingat ada for shortening, jadi kita jangan sampai ini ada di tengah-tengah, tapi ada di sana sedikit, jadi yang ujungnya itu mengecil ya. Kemudian kita kasih seperti ini. Oke, sudah jadi semua, tinggal kita detail. Ini dihapus-hapusin ya, tinggal kita hapus-hapuskan. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus ya, ini dihapus, ini dihapus, dalamnya juga. Nah, ini anggaplah sudah jadi jendela untuk pintu kita. Bagaimana kalau misalkan kita buat lemari? Seperti yang kita bahas di bagian for shortening ya, kalau misalkan kita buat lemari ada bagian yang besar dan bagian yang kecil. Di sini misalkan kita buat dulu lemarinya itu dari tampak samping ya, misalkan seperti ini. Set. Nah, ini bagian pintunya, di sini ada bagian sampingnya lemari. Oke, bentuknya hampir sama dengan pintu. Kita buat dulu garis lagi di sini, garis lagi ya buat pembatas, karena lemari kan di pinggirannya itu ada ya, nggak semua lemari itu sininya rata pinggirannya. Kemudian kita kasih pintunya. Nah, pintunya itu kalian jangan buat itu ada di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau di tengah-tengah berarti kalau tampak depan ya, itu pintunya seperti ini ya, di sebelahnya besar, sininya kecil. Tuh, jadi harus kasih di sini kecil ya, small, di sini big ya, karena ada dua ya, kebagi dua. Mediumnya tidak ada. Nah, ini kita kasih seperti ini. Ada for shortening ya. Ingat ya, ada for shortening. Oke, kalau sudah mungkin kita bisa kasih gagang pintu di sini. Nah, ini adalah lemari simple ya, lemari yang simple aja dulu kita buat. Oke, nah terus kita kasih shading ya di sini gelap. Aku kasih aja garis-garis. Oke, sekarang kalau misalkan untuk latihan ya, kalian bisa membuat hal-hal yang lain. Contohnya misalkan ingin menggabungkan dari kubus dengan atap rumah ya, seperti itu. Misalkan seperti ini. Ini adalah kubus. Kalau misalkan kalian ingin menggambar rumah, pastikan kalian gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan pemikiran kalian kita ubah, ini adalah kubus. Kemudian atasnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini jadi bentuk rumah sebenarnya. Udah jadi. Ya, ini basic dasarnya ya untuk gambar anak-anak misalkan ya seperti ini. Tapi gambar anak-anak aja udah belajar tentang seperti ini. Nah, harusnya kalian bisa memahami bentuk seperti ini ya, gambar dasarnya. Bentuk dasarnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat sesuatu tapi menggabungkan dari beberapa gambar dasar atau gambar bentuk, pasti bisa. Contohnya misalkan kalian ingin membuat potion ya, misalkan bentuk potion kan itu kayak
ada tabung di atasnya, ada tabung, terus bawahnya itu ada lingkaran. Ups, sorry. Nah, di bawahnya itu lingkaran. Ya, ini tinggal digabungkan sebenarnya. Ini tinggal digabungkan. Nah, ini sudah jadi bentuknya. Kalau sudah jadi, ini tinggal dibentuk detailnya ya, bentuk detailnya. Nah, ini misalkan dia nggak mau patah seperti ini pengennya nyambung ke lingkarannya. Ini tinggal kalian hapus, kemudian kalian tinggal bentuk dia melengkung seperti ini. Ya, kan bentuk potion ya. Contoh dasarnya aja seperti ini. Jadi penggabungan dari tabung dengan bola ya sebenarnya. Tabung dengan bola. Ya kan bentuknya seperti ini. Dia digabung-gabung. Terus bagaimana dengan roket? Nah, roket itu kan sebenarnya bentuknya dari tabung. Ya, tabung. Kemudian ditambah sesuatu di ujungnya di sini. Jadi kita kasih titik di tengah. Itu kayak kerucut sebenarnya. Kerucut di sini. Nah, kebanyakan roket itu kan dia tidak menggunakan kerucut ya di ujungnya. Itu tidak lancip, tapi agak sedikit round. Ya, seperti ini, rounded. Kemudian di pinggirannya itu dikasih bentuk segitiga seperti ini kan. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini misalkan. Nah, ini kan gambar-gambar anak SD misalkan ya, penggabungan dari objek ya, gambar-gambar dasar menjadi suatu objek yang lain. Nah, kalian harusnya bisa mengikuti contoh seperti ini. Untuk misalkan kalian ingin membuat treasure ya, chest, sorry, bukan chest, chest. Nah, itu buat dari bentuk kotak ya, di sini balok misalkan. Kemudian di atasnya mungkin bisa dikasih seperti ini ya, setengah lingkaran. Ya, nah ini beda nih bentuknya nih. Nah, seperti ini. Ini bentuk dasarnya loh. Ya, ini adalah bentuk dasarnya. Nah, setelah ini udah jadi bentuknya, kalian tinggal buat pendetailan ya. Ya, detailnya tuh tinggal kalian tambahkan saja. Di sini ada kotak, ya kan? Ini juga ada kotak juga. Nah, di sini tuh ada bentuk kuncinya. Di sini tuh ada kuncinya, kan? Sini tinggal dibentuk-bentuk. Nah, ini juga tinggal dibuat seperti ini. Jadi ya, ini ada bentuk apa namanya, ada karetnya atau besinya di sini ya. Nah, kemudian ini tuh nyambung ya, tinggal di detail, dihapus-hapusin. Dan ini adalah papan kayu misalkan ya, ini bukan besi lagi, di kayu. Shred gitu ya. Ini contohnya aja ya, kan seperti ini. Nah, ini adalah chest. Aduh, bingung nih cara bahasa Inggrisnya. Ini adalah treasure ya, treasure. Bentuknya seperti ini. Ada bentuk dasarnya, terus kemudian kalian bisa detailin seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalian bisa membuat kasur yang misalkan lebih detail gitu ya kasurnya. Gak harus bentuk kotak misalkan. Atau bentuk minimalis ya, bentuk kasur minimalis.
Itu kan bentuknya dari kotak dulu ya kan, dari kotak dulu seperti ini, kemudian ada bagian papan belakangnya gitu kan, dibentuk kotak lagi tuh seperti ini. Nah kemudian sini adalah kasurnya ya kan, di sini adalah kasur. Nah ini nanti tinggal diikat seperti ini, sudah jadi sebenarnya. Ini nggak ada yang jadi detail-detail lagi sebenarnya, udah jadi sebenarnya kasurnya, tinggal dikasih bantal. Di sini ada kotak, terus ada selimut juga ya. Nah ini jadi ini selimutnya itu. Nah kasur minimalis ya, jadi tidak perlu berpikir-pikir panjang, karena kalau misalkan kalian sudah memahami bentuk dasar, kemudian apa yang ingin kalian gambar situ, jadi nggak perlu mikir lagi sebenarnya ya. Kalian tinggal tunjukkan aja bentuk gambar dasar dari gelas itu seperti apa, bentuk gambar dasar dari HP itu seperti apa. Jadi jangan dilihat secara detailnya dulu, tapi bentuk skala besarnya dulu, bentuk dasarnya apa. Sama seperti halnya kalian ingin menggambar kepala orang. Nah kepala orang itu gambar dasarnya apa, mata pun ada gambar dasarnya, ada bentuk dasarnya ya. Jadi kalau kalian membentuk semuanya langsung jadi, itu akan memusingkan kalian sendiri. Mungkin segitu aja dari gua. Semoga kalian bisa memahami apa yang gue maksud dari beberapa video sebelum-sebelumnya. Ini adalah latihan utama kalian untuk bisa menggambar ya. Jadi jangan memaksa diri kalian untuk selalu ingin jadi langsung cepat bisa ya, tapi ada proses dalam belajar. Di sini kalian memahami dulu bentuknya, kemudian masuk ke tingkatan-tingkatan yang lebih sulit lagi untuk menantang diri kalian jadi lebih baik lagi ya. Tetap semangat, tetap latihan tidak akan mengkhianatimu. Tetap terus latihan sampai bosan ya, sampai enak ya, sampai sekiranya bosan banget gitu, sampai terbiasa ya. Di ujung-ujungnya kalian punya style gambar kalian sendiri ya, cara cepat kalian sendiri seperti itu. Mungkin segitu aja ya dari gua. Mungkin terima kasih buat semuanya. Kita akan jumpa lagi di di tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.